Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perkara yang disunahkan untuk kita lakukan ketika bulan Ramadan. Kali ini kami akan bagi dua hal, yaitu perkara-perkara yang kaitannya langsung dengan ibadah puasa, dan yang kedua nanti akan kita juga sampaikan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya langsung dengan ibadah puasa, akan tetapi sangat utama untuk dilakukan di bulan Ramadan. Pada bagian pertama ini kita akan sebutkan beberapa amal yang sangat utama untuk kita lakukan yang berkaitan langsung dengan ibadah puasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada ayyasuma falyatasahhar bisyai." Barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah dia sahur. Hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Dalam hadis yang lain dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Amalan yang kedua yaitu mengakhirkan sahur. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma qumna ila shalah." Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan salat. Qultu, kemudian Anas bertanya pada Zaid, "Kam kana qadru ma bainahuma?" Berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur kalian? Qala, kemudian Zaid menjawab, khamsina ayah, yaitu sekitar membaca 50 ayat. Kita tahu bahwa dari hadis ini jarak antara sahurnya Nabi SAW dan para sahabat dengan salat subuh itu tidak terlalu lama, yaitu sekitar 50 ayat. Yang ini berarti bahwa kita dianjurkan untuk sahur mendekati waktu terbitnya fajar atau mendekati waktu subuh. Tidak sahur mulai dari jam 12 malam misalnya, ataupun sahur di tengah malam. 12 malam, jam 2 malam, terlalu jauh dengan waktu sholat subuh misalnya untuk di Indonesia. Misalnya subuhnya di Indonesia 4:30 misalnya. Maka ya, paling tidak kita jam 4 mungkin kita sudah mulai terbangun, atau 3:30 kita sudah bangun, kemudian ya kita masih makan sahur sampai mungkin jam 4. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi kita mengakhirkan sahur. Lalu amalan yang ketiga yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman, kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Maka dari sini hendaklah kita bersemangat dalam membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, terutama mulai dari kerabat kita. Kita lihat tetangga-tetangga kita, apabila mereka membutuhkan makanan, maka ini menjadi kesempatan kita untuk memberi makan mereka untuk berbuka. Amal yang keempat, yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ketika kita dengar azan maghrib, kita langsung menyegerakan untuk minum, untuk membatalkan puasa kita.
Tidak harus langsung tidak sampai menunggu lama, ya. Tapi kita langsung berbuka saja. Amalan yang keenam yaitu berbuka puasa dengan kurma atau air. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa in lam takun fa ala tamarat. Fa in lam takun hasawatin min ma'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa kurma rutab, yaitu kurma basah yang setengah matang sebelum menunaikan sholat. Jika rutab tidak ada, maka beliau berbuka dengan tamr, yaitu kurma kering yang sudah matang. Jika tamr itu tidak ada, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Jadi beliau berbuka biasanya dengan rutab. Kemudian kalau tidak ada rutab, beliau dengan tamar. Yang terakhir, beliau hanya berbuka dengan beberapa teguk air.